Diundang adalah pejabat pengusaha serta masyarakat umum. Jutawan terkenal Budi Santosa mengadakan pesta megah untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-50 di rumahnya yang megah. Saat suasana perayaan memuncak, tamu-tamu terkejut ketika menyadari bahwa Budi menghilang tanpa jejak. Huru-hara melanda dan semua orang mulai mencari di sekitar rumah dan taman. Ketika kepolisian tiba, mereka segera mengamankan lokasi dan mencari petunjuk pertama. Detektif Arya Prabowo, seorang penyelidik ulung yang dikenal cerdik, dipanggil untuk memimpin penyelidikan. Di tengah kebisingan, pesta pertanyaan mulai muncul. Siapa yang memiliki niat jahat terhadap Budi? Detektif Arya Prabowo mulai melakukan wawancara kepada para tamu yang hadir di pesta. Salah satu saksi Sinta, seorang pengusaha muda yang mengidolakan Budi, mengaku melihat Budi pergi ke arah ruang bawah tanah sebelum dia menghilang. Dengan semangat yang membara, Detektif Arya mengarahkan timnya menuju ruang bawah tanah tersebut. Mereka menemukan pintu terkunci dan jejak kaki di lantai yang berdebu. Saat Arya dan timnya membuka pintu, mereka tidak menemukan Budi, hanya kotak-kotak berisi barang berharga. Arya mulai merasakan bahwa hilangnya Budi bukan kebetulan. Apakah Budi terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap dari yang mereka duga? Keluarga Budi berkumpul dalam keadaan cemas di ruang tamu. Istrinya Lila Santosa terus berulang kali menelepon ponsel Budi, tetapi tidak ada jawaban. Saat Detektif Arya Prabowo mewawancarai Lila, ia mengungkapkan bahwa suaminya adalah sosok yang baik dan perhatian, selalu mendukung kegiatan amal di kota. Namun, ada ketegangan dalam keluarga karena Budi sering mengabaikan anaknya, Dika, yang merasa tidak diperhatikan. Dika, remaja yang melankolis, mengaku merasa terabaikan dan curiga bahwa ayahnya mungkin pergi untuk mencari ketenangan. Ketika Arya mendengarkan cerita mereka, ia menduga bahwa hilangnya Budi mungkin memiliki alasan lebih dalam. Detektif Arya Prabowo kembali ke rumah Budi untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Di perpustakaan, ia menemukan catatan harian Budi yang tersembunyi di antara buku-buku tua. Arya kemudian menyadari bahwa ada beberapa orang yang mungkin tidak senang dengan keputusan Budi. Catatan tersebut mencakup beberapa nama, termasuk Doni, mantan mitra bisnis Budi, yang merasa dilukai karena ditinggalkan untuk proyek baru yang lebih menguntungkan. Ia meminta timnya untuk menyelidiki setiap nama yang tercantum dalam catatan tersebut. Mungkinkah salah satu dari mereka terlibat dalam hilangnya Budi? Arya merasa ketegangan semakin meningkat saat semua jawaban semakin dekat. Ternyata Doni adalah bagian dari kelompok pengusaha yang merasa dikhianati oleh Budi. Dengan bantuan analis keuangan, Detektif Arya Prabowo mendalami konflik yang mungkin terjadi antara Budi dan beberapa nama di catatan harian. Mereka berencana untuk mengambil alih bisnis Budi dengan cara licik. Arya pun menghubungi tim cyber untuk melacak aliran keuangan Budi. Hasilnya menunjukkan adanya transaksi mencurigakan ke rekening Doni. Arya mengingat perkataan Lila mengenai tekanan finansial yang dialami Budi. Apakah utang dan pengkhianatan ini berhubungan dengan hilangnya Budi? Arya semakin yakin bahwa ada lebih banyak yang harus diungkap. Dika, anak Budi, menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan. Detektif Arya Prabowo mengunjungi Dika dan mulai membagikan perhatian lebih kepada dia. Dika menceritakan betapa terabaikannya dia oleh ayahnya dan betapa mendalam rasa rindunya terhadap perhatian Budi. Rindu ini membuat Dika enggan untuk melanjutkan hubungan mereka. Ia mengaku pernah berbicara kepada ayahnya tentang ketidakpuasan hatinya, tetapi selalu ditanggapi dengan kata-kata manis tanpa tindakan. Arya menyadari bahwa hubungan keluarga Budi sangat rumit dan bisa jadi penyebab motivasi di balik hilangnya Budi. Ketika Arya menggali lebih dalam, ia menemukan petunjuk yang mengarah pada Dika dan kemungkinan perasaannya terhadap perilaku ayahnya. Detektif Arya Prabowo berhasil menemukan Mara untuk diinterogasi. Mara yang tampaknya cerdas dan percaya diri mengaku bertemu Budi untuk membahas potensi kolaborasi. Namun saat Arya mulai menanyakan detail, pernyataannya tidak konsisten. Arya mengingat kata-kata Lila yang menggambarkan Budi sebagai sosok yang loyal dalam bisnis. Arya merasa ada yang disembunyikan Mara dan berusaha menekan untuk mendapatkan kebenaran. Mengapa Budi mengkhianati kepercayaannya sendiri? Dalam konfrontasi yang penuh ketegangan, Arya menyadari bahwa ada pengaruh luar yang datang dari Doni untuk menjatuhkan Budi. Setelah mengumpulkan bukti, Detektif Arya Prabowo mengumpulkan semua petunjuknya di sebuah papan besar. Mereka ingin menghentikan ambisi Budi sekali dan untuk selamanya. Ia menemukan bahwa tidak hanya Doni yang terlibat, tetapi juga beberapa investor lain yang merasa diabaikan oleh Budi.
Arya segera menghubungi Lila dan Dika agar lebih waspada. Dalam upaya penelusuran Arya, menemukan kontak yang menyatakan bahwa Budi mungkin berada dalam bahaya hidup. Saat Arya menggali lebih jauh, ia mulai menghubungkan titik-titik dalam puzzle ini. Dengan setiap informasi yang diperoleh Arya, semakin mendekat pada jawaban yang membuka kebenaran di balik hilangnya Budi. Mereka berencana menjatuhkan Budi karena ketidakpuasan terhadap keputusan Budi dalam bisnis. Detektif Arya Prabowo terkejut mengetahui bahwa pengkhianatan ini melibatkan beberapa orang terdekat Budi, termasuk Doni dan investor bernama Iwan. Arya berusaha untuk menyelamatkan Budi sebelum semuanya terlambat. Ketidakpastian dan ketegangan semakin meningkat. Di tengah penyelidikan ada serangkaian ancaman yang diterima Arya, mengindikasikan bahwa mereka berusaha menutupi jejak tersebut dengan segala cara. Semangatnya semakin membara saat para pelaku bermunculan. Arya merasa bahwa waktu terus berjalan dan ia harus segera menemukan Budi sebelum para pengkhianat ini mengambil langkah lebih jauh. Dengan setiap petunjuk yang dijalin, Detektif Arya Prabowo mengumpulkan timnya untuk melakukan aksi penyelamatan. Mereka mengidentifikasi gudang tua di pinggiran kota yang digunakan sebagai tempat persembunyian Budi. Dengan hati-hati mereka menyusup ke dalam gudang yang suram dan berbahaya. Dalam ketegangan yang memuncak, Arya dan timnya berhadapan dengan para penjahat yang sudah siap menyerang. Setelah perjuangan yang berat, mereka berhasil menemukan Budi terikat dan lemah, namun masih hidup. Tim Arya berjuang keras untuk memastikan semua pelaku ditangkap, termasuk Doni dan Iwan. Dalam momen dramatis itu, Arya berjanji untuk membawa keadilan bagi Budi dan keluarganya. Akhirnya, Detektif Arya Prabowo dan timnya berhasil menyelamatkan Budi dan membawa para pelaku ke belakang jeruji besi. Di rumahnya yang megah, Budi disambut hangat oleh keluarga dan karyawan yang sangat peduli padanya. Sementara Lila dan Dika merasa lega. Budi menyadari bahwa hidupnya sudah selayaknya dikendalikan untuk lebih dekat dengan keluarganya. Saat pesta penyelamatan diadakan, Arya mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota atas usaha kerasnya. Meski misteri terpecahkan, Arya menyadari bahwa di balik kemewahan dan kesuksesan, seringkali terdapat kejahatan yang mengintai. Dengan pelajaran berharga dari kasus ini, Arya bersumpah untuk melindungi orang-orang baik di masyarakatnya.